Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Kaltim, Alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita kembali berjumpa dalam program Cinta Al-Quran dan sholawat selalu kepada Rasulullah. Kita kembali memperdalam ilmu Al-Quran kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang surah Al-Isra ayat 1 hingga ayat 3, yaitu adalah surah Al-Makiyah, yaitu surah yang ke-17 yang di dalam Al-Quran, dan bagaimana pembahasan dari sisi kandungan dan tafsirnya. Kita juga nanti akan membahas dari hukum bacaan tajwid bersama para santri di Mahat Tafiz Al-Firdaus Perumahan Bengkuring, Kota Samarinda. Tetap ikuti kami dalam program Cinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat.
Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa TVRI Kaltim masih dalam program Cinta Al-Quran, dan kali ini kita masuk pembahasan awal, yaitu adalah surah Al-Isra ayat 1 hingga ayat 3. Kita akan membahas arti dan kandungannya sehingga kita benar-benar bisa memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Telah hadir bersama kita Guru Ajmain bin Ahmad, pimpinan dari Ma'had Tahfiz Al-Firdaus, Kelurahan Bungkuring, Kota Samarinda. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Guru? Alhamdulillah, sehat. Amin, amin. Nah, Guru, langsung saja dijelaskan ini pembahasan tentang surah Al-Isra ayat 1 hingga ayat 3 ini seperti apa nih, Guru? Silakan nih, Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu, minta penjagaan diri siapa aku, billahi dengan Allah. Minasyaitoni, dari godaan syaitan, ar-rajimi, yang terrajam atau terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yang maha belas kasih dengan luas-luasnya kasih sayang, Ar-Rahimi, yang berbelas kasih dengan sempit-sempitnya kasih sayang, khusus bagi orang-orang yang beriman, terutama di surga nanti. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Subhana, maha suci zat. Ya, subhana, maha suci siapa alladzi zat, asra, yang memperjalankan, siapa alladzi bi'abdihi, dengan hambanya, lailan, pada waktu malam hari, minal masjidil harami, minal masjidi, dari masjid al-harami yang mulia, ilal masjidil aqsa, ilal masjidi, ke masjid al-aqsa, masjid Aqsa, Palestina, Yerusalem. Alladzi barakna, yang kami beri berkah, atau yang, ya, alladzi barakna, yang memberi berkah siapa kami, haulahu, di sekitarnya Masjidil Haram, ya. Linuriyahu, agar supaya memperlihatkan siapa kami, kata Allah, min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu, sesungguhnya, alladzi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, huwa, yaitu alladzi, Allah tabaraka wa ta'ala, wa as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-basiru, dan maha melihat. Ya, kita terangkan satu ayat ini dulu. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya, memuji zatnya, subhana. Ini biasanya kalau ayat-ayat dimulai dengan subhana, ini Allah akan menceritakan sesuatu yang luar biasa, yang kebanyakan di luar nalar manusia. Nah, salah satunya ini, ya, kisah Isra wal Mi'raj. Allah memulai dengan subhana. Beliau memuji diri beliau sendiri, mensucikan beliau diri Allah sendiri, mengagungkan zatnya Allah sendiri, karena tidak ada yang mampu melakukan kecuali dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan hambanya. Yang dimaksud di sini adalah
hamba yang terbaik, insan kamil, manusia yang mulia, makhluk yang paling mulia, yang paling istimewa, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperjalankan di malam hari minal Masjidil Harami, dari Masjidil Haram Mekah ilal Masjidil Aqsa, menuju ke Masjid Aqsa Yerusalem Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang mana Allah memberi berkah di sekitar Masjid Haram dan Masjidil Aqsa ini. Ya, dalam artian Allah memberikan keberkahan berupa tanam-tanaman dan buah-buahan. Tujuannya linuriyahu min ayatina, supaya ya Allah menunjukkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas sami'u, sesungguhnya Allah adalah zat yang mendengar apa yang diperbincangkan, apa yang dibicarakan di kalangan manusia. Al-Basiru, dan maha melihat apa yang dilakukan oleh manusia, bahkan tidak hanya yang lahiriah, tapi wallahu a'lamu bissarair, Allah mengetahui perkara-perkara yang rahasia, bahkan sesuatu yang tergerak di hati manusia baru tergerak, Allah sudah mengetahuinya. Luar biasa. Berarti ini pembahasan tentang Isra Mi'raj Gurulah. Nah, kita saat ini persilakan untuk para santri untuk bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama Siti Khadijah. Ustadz, saya ingin bertanya, apa perbedaannya Isra dan Mi'raj? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Apa nih Guru perbedaannya nih Guru? Silakan. Alhamdulillah ya. Perbedaan Isra wal Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina di malam hari. Ya, Isra. Lafadznya Asra. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini berjalan di malam hari dengan berjalan di siang hari bahasanya beda. Kalau berjalan di siang hari pakai kata-kata masya yamshi masyan. Masya itu saya berjalan. Masyaina kami berjalan. Ini berarti di waktu siang. Ya. Tapi kalau kita berjalan di waktu malam tidak pakai istilah masya itu, tapi ya saro yasri siroyatan, ya. Saro itu berjalan malam, siapa aku? Ya, aku berjalan malam. Saroina kami berjalan malam. Nah, ini ya, ini keistimewaan ya bahasa Arab. Jadi ini Isra adalah Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Sedangkan Mi'raj perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa Palestina sampai ke langit tingkat pertama, kedua, sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha, langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik, Guru. Kita persilakan kembali untuk para santriwati yang ingin bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya mengingkari Isra dan Mi'raj? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih hukumnya, Guru? Masya Allah ya. Ini pertanyaan yang sangat berbobot ya. Hukum mengingkari Isra dan Mi'raj karena beda ya. Kalau Isra ada dalam Al-Qur'an ya. Ayat pertama dari surah Al-Isra tadi ya. Subhanalladzi asra ya. Isra. Sedangkan Mi'raj ini dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Jadi hukumnya beda ya. Bedanya kalau orang mengingkari Isra maka hukumnya kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari salah satu ayat dari Al-Qur'an. Mi'raj. Mi'raj ini perjalanan Rasulullah SAW dari Masjid Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, dan itu
penjelasannya ada di hadis. Jadi kalau ada orang yang mengingkari Mi'raj, tidak sampai kafir, tapi dihukumi fasik. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa, itulah dia penjelasan awal tentang pembahasan surah Al-Isra ayat 1 hingga ayat 3 bersama guru Ajmain. Dan nanti kita akan membahas dari sisi hukum tajwid, tetap bersama kami dalam program Cinta Al-Quran. Pemirsa TVRI Kaltim, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Cinta Al-Quran. Tadi kita sudah membahas dari sisi kandungan surah Al-Isra ayat 1 hingga ayat 3. Dan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan tajwid di dalam surah Al-Isra ayat 1 hingga ayat 3 bersama salah satu pengajar di Ma'had Tahfiz Al-Firdaus, yaitu Ustazah Maulida Nur Aziza bersama para santriwati beliau. Kita sapa dulu Ustazah Maulida. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, langsung saja nih, bisa jelaskan tentang hukum bacaan tajwid di dalam surah Al-Isra ayat 1 hingga ayat 3 ini seperti apa nih? Oke. Jadi langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah subhanalladzi asra. Nah, alladzi asra ini adalah merupakan bacaan mad jaiz munfasil ya. Kenapa mad jaiz munfasil? Karena ada salah satu huruf mad bertemu dengan alif atau hamzah. Makanya jadinya mad jaiz munfasil, dan ini dibacanya panjang 2, 4 sampai 5 harokat ya. Dan ini asra bi abdihi. Nah, di sini ada qalqalah sugro. Dipantulkan, namun pantulannya kecil ya. Bi'ab. Nah, gitu aja. Kecuali kalau di akhir baru pantulannya harus diperjelas ya. Dijelas banget, dipantulkan sepantul-pantulnya gitu. Lailam. Di sini ada lailam minal masjid. Lailam minal masjid di sini adalah bacaannya idgham bigun. Nah, didengungkan. Nah, di sini ada tasjid dan fathah ten bertemu dalam satu kalimat, makanya dia didengungkan 2 harokat. Lailam gitu, didengungkan ya. Minal masjidil haram. Nah, haram di sini jadi pembacaannya adalah mat tabi'i. Ya, mat tabi'i. Karena kenapa mat tabi'i? Karena ada salah satu huruf mat bertemu dengan huruf hijaiyah. Ini huruf hijaiyahnya dan ini mat tabi'inya. Alif. Jadi huruf mat tabi'i itu ada 3 ya. Alif, waw, dan ya. Dan ini alif. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Nah, barakna ini dia kaf ini dibacanya hamas ya. Dia seperti mengikuti arah hurufnya. Barok, rok kayak gitu. Seperti huruf ta sama ta itu juga masih hamas juga, sekelompok sama kaf. Barok, tabats, kayak gitu. Jadi mengikuti alur hurufnya. Di sini ada haulahu linuriyahu. Haulahu linuriyahu. Ini hukum bacaannya adalah mad silah qasirah. Apa mad silah qasirah? Jadi mad silah qasirah ini adalah ketika ada hak domir atau kata ganti bertemu dengan huruf hijaiyah, dibacanya 2 harokat. Nah, seperti itu. Linuriyahu min ayatina. Min ayatina ini adalah idhar ya, karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idhar. Huruf idhar ada 6 ya. Di antaranya ada ha, hamzah, ha, kho, ain, ghin ya. Terus ini lagi, innahu huwas. Innahu ini di sini adalah bacaan idgham bi gunnah. Gunnahnya ini termasuk gunnah musyaddah yang dibaca panjang 2 atau ditekan 2 harokat, didengungkan. Kayak gitu. Jangan cuma innahu. Nah, ada yang melupakan ini. Haknya
idgham bi gunnah ini nggak dipakai. Jadi intinya langsung dibaca, nggak didengungkan. Ada yang menyepelekan seperti itu. Huwas sami'ul basir. Nah, huwas sami' ini adalah termasuk ini alif lam apa? Alif lam syamsiyah ya. Karena dia ditandai dengan tasjid dan tidak terbaca alif lamnya. Langsung huwas sami'. Basir. Basir ini termasuk mat arid lis sukun. Apa mat arid lis sukun? Jadi mat arid lis sukun adalah ketika ada huruf mat berada di akhir yang dibaca wakof. Basir. Dan bacaannya pun tarkik ya, tipis. Gak boleh basir gitu. Ditekan tebal nggak? Tapi basir, tipis. Wa ataina Musal kitab. Nah, wa ataina ini sama ya, masih mat tabi'i juga karena ada huruf hijaiyah bertemu dengan huruf mat. Panjangnya masih sama, 2 harokat. Wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Nah, Israil ini hukum bacaannya adalah mat wajib muttasil. Karena dia ada alif bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Jadi panjangnya bisa sampai 4, 5 atau 6 harokat. Alla tattakhidhu min duni wakila. Nah, wakila ini hukum bacaannya adalah mat iwat ya. Mat iwat itu ketika ada fathah ten di akhir seperti ini, kalimat fathah 2 seperti ini di akhir ayat ya. Jadi dibacanya wakila bukan wakilan ya. Panjangnya 2 harokat. Dzurriyyataman. Dzurriyyataman ini adalah bacaan idhar ya. Dzurriyyataman hamalna. Idhar ketemu dengan huruf ha tadi ya, salah satu huruf idhar. Jadi hukumnya idhar. Jelas ya, memasukkan dengan membaca bacaannya jelas. Ma'anuh dan ini innahu sama gunnah musyaddah juga. Dan ini juga masih mat silah qasirah ya. Sama seperti tadi. Abdan syakurah. Abdan ini hukumnya adalah ikhfa ya. Ikhfa apa? Ini termasuk ikhfa hakiki ya, ikhfa hakiki. Jadi yang syakuronya masih sama seperti tadi. Fathah ten, mat iwat. Jadi seperti itu. Baik, Masya Allah. Nah, selanjutnya kita persilakan untuk para santriwati untuk bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa. Ustazah, saya ingin bertanya, apa perbedaan mat jaiz munfasil dan mat wajib mutasil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih. Nah, Ustazah langsung saja nih, apa perbedaannya nih Ustazah? Jadi mat jaiz munfasil dengan mat wajib mutasil memang sama ya. Namanya mirip tapi beda ya. Kalau mat jaiz munfasil seperti yang tadi saya jelaskan, dia itu ada huruf mat bertemu dengan alif atau hamzah. Jadi bacaannya panjang 2, 4 sampai 5 harokat ya. Tapi kalau mat wajib muttasil itu dia huruf mat bertemu dengan huruf yang lain, huruf hijaiyah tapi bukan alif dan hamzah ya. Selainnya itu mat wajib muttasil. Panjangnya malah lebih panjang mat wajib tadi. Dia bisa 4, 5 sampai 6 harokat kalau dia berada di waqaf. Kalau berada di waqaf itu contohnya kayak mim ba'di ma jaa. Nah, kayak gitu tuh kan panjang ya. Bisa sampai 5 harokat atau sampai 6 paling panjangnya ya. Kayak gitu. Oke, baik Ustazah. Kita persilakan kembali untuk yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya ingin bertanya, apa perbedaan ifa syafawi dan ifa hakiki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih. Langsung saja nih Ustazah, apa nih Ustazah? Kalau ikhfa syafawi, seperti ikhfa itu kan artinya samar ya. Ikhfa syafawi itu ketika ada mim mati bertemu dengan ba. Misalnya tarmihim bihijaratin min sijil, kayak itu tarmihim gitu kan. Mim ketemu dengan ba itu ikhfa syafawi, dia samar ya. Nah, kalau ikhfa hakiki
dia itu samar dan masuk ke huruf-huruf ikhfa yang 15 itu kan, huruf ikhfa yang 15 tadi. Nah, itu namanya ikhfa hakiki. Dia tidak, kalau yang ikhfa syafawi kan khusus ke mim sukun sama ba aja. Kalau ikhfa hakiki dia nun sukun yang bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa yang 15 tadi ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, Ustazah, saya ingin bertanya juga nih. Ini kan ayatnya termasuk panjang nih Ustazah ya. Nah, ketika seseorang membacanya kemudian napasnya tidak cukup, kemudian dia mau berhenti di tengah-tengah ayat nih Ustazah, seperti tadi Ustazah contohkan. Nah, bagaimana dia menentukan di mana dia harus berhenti nih Ustazah untuk mengambil nafas nih Ustazah? Jadi kalau mau baca, misalnya kan nafas orang berbeda-beda, ada yang panjang, ada yang tinggi, ada yang standar gitu. Itu kita lihat kemampuan kita baca tuh sampai mana. Misalnya yang standar ya, kita ambil misalnya sampai laila gini kan. Bi abdihi laila. Nah, itu kita lihat kira-kira yang pantas buat berhenti di mana. Nah, kalau berhentinya kan subhanalladzi asra bi abdihi lail. Nah, kan gak bagus karena tidak sesuai dengan ketentuan tajwid. Nah, jadi harus sesuai tetap. Mau berhenti dimanapun, asal nggak memutus kayak kalimat, terus itu tetap hukum tajwidnya nggak berubah, itu tetap bisa ya. Minal masjid nih, artinya kan dari masjid. Kalau kita lailam min, dari mana gitu kan? Malaikat juga bingung nyatetnya ini dari mana, nggak jelas gitu. Jadi minal masjid, dari masjid. Nah, gitu nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Ustazah Maulidah. Nah, sedikit nih Ustazah, kesimpulan pada pertemuan kita nih apa nih Ustazah? Jadi kesimpulan pada pertemuan kita hari ini, ya semoga dengan sedikit ilmu tajwid yang kita belajar hari ini, semua umat muslim tentunya, yang belajar Al-Quran, yang membaca Al-Quran lebih semangat lagi untuk mengkaji lagi ilmu tajwidnya, makhorijul hurufnya, tafsirnya, nuzul Qur'annya itu dikaji lagi ya. Jadi nggak sekedar bisa baca aja, tahu juga oh ini nih bacaannya ini tajwidnya ini. Terus apalagi kalau kita bisa tahu ilmu-ilmu nahwu sorofnya, kayak misalnya oh ini nih kalimat fiil, ini kalimat isim, ini alat, ini nahwu. Nah itu pasti kita lebih punya kebanggaan tersendiri gitu. Wah aku bisa bisa lebih dari yang lain karena memahami Al-Quran benar-benar paham gitu. Iya, baik. Terima kasih Ustazah Maulidah. Nah, pemirsa TVRI Kaltim, berakhir sudah kebersamaan kita dalam program Cinta Al-Quran kali ini dalam membahas surah Al-Isra ayat 1 hingga ayat 3. Kita sudah membahasnya dari sisi hukum kandungan dan juga dari sisi tajwid. Semoga ini bisa menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan terus benar-benar mempelajari dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa pada program Cinta Al-Quran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.